Halo anak-anak kami, anak baik, anak pintar, dan anak sehat. Selamat jumpa kembali bersama saya Bapak Joseph Mahulai dalam pembelajaran agama. Adapun topik pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah orang beriman menghargai martabat manusia. Nah, seperti apa itu? Pasti anak-anak kami penasaran kan? Mari kita saksikan dalam video berikut ini. Setelah kamu menyaksikan video yang tadi, apa ya maksud dari video tersebut? Mari kita simak dalam pembelajaran berikut ini. Bab 3. Orang beriman menghargai martabat manusia. A. Keluhuran martabat manusia. 1. Keluhuran martabat manusia. Apakah manusia itu? Kitab suci mengajarkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah atau yang disebut dengan imago Dei. Ia mampu mengenal dan mengasihi penciptanya. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Namun engkau membuatnya hampir sama seperti Allah dan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau menjadikannya berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah engkau letakkan di bawah kakinya. Hal ini terdapat dalam Mazmur bab 8 ayat 5 sampai dengan 7. 2. Pandangan masyarakat tentang keluhuran martabat manusia. 1. Sebagian masyarakat menilai seseorang dari kekayaan atau harta yang dimilikinya. 2. Sebagian masyarakat yang menghargai seseorang dari kedudukan atau jabatan yang dimilikinya. Yang ketiga, sebagian masyarakat berpandangan nilai seseorang ditentukan oleh penampilannya. Contoh perilaku yang merendahkan martabat manusia. 1. Bertindak semena-mena terhadap teman di sekolah karena tidak menuruti keinginan kita. Yang kedua, merasa diri paling hebat dan menganggap orang lain lebih rendah. Yang ketiga, memperlakukan pembantu di rumah seperti budak, bahkan tidak jarang mereka dilukai secara fisik. 3. Pandangan Kristiani tentang keluhuran martabat manusia. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat yang paling luhur dibandingkan ciptaan lainnya. Sejak semula, Allah menciptakan manusia baik adanya. Hal ini dapat kita lihat dalam Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 27. Setiap manusia sungguh berharga di mata Allah. Maka, setiap orang yang meluhurkan martabat dirinya dan sesamanya sama artinya dengan meluhurkan Allah sendiri sebagai penciptanya. B. Mengembangkan budaya kehidupan. Perintah Allah yang kelima, jangan membunuh, merupakan pembelaan atas hak manusia yang paling dasariah, yaitu hak atas hidup. Tak seorang pun boleh merampas hak hidup karena hanya Tuhanlah yang berkuasa atas hidup itu sendiri. Kutipan kitab suci mengenai keluhuran martabat manusia. Yang pertama, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kamu bunuh. Pernyataan ini terdapat dalam Keluaran 23 ayat 7. Yang kedua, jangan membunuh. Pernyataan ini terdapat dalam Injil Matius bab 5 ayat 25. Tindakan-tindakan yang berlawanan dengan nilai-nilai kehidupan. Yang pertama,
Perang ataupun bersenjataan tidak akan bisa membangun perdamaian dan kerukunan. Yang kedua, aborsi, yakni pengguguran atau pembunuhan anak merupakan tindakan kejahatan yang durhaka. Ini terdapat dalam Gaudium et Spes nomor 51 ayat 3. Nomor 3, eutanasia adalah mempercepat kematian seseorang secara aktif dan terencana. Yang keempat, bunuh diri. Cara mengembangkan budaya kehidupan. Yang pertama, gerakan hidup sehat, seperti makan secara teratur, olahraga, dan sebagainya. Yang kedua, mengembangkan budaya kasih. Menurut Yesus, melindungi dan membela kehidupan secara bertanggung jawab harus dinyatakan dengan tindakan kasih yang konkret kepada sesama dan bukan hanya ibadat atau korban kepada Tuhan. C. Mengembangkan keadilan dan kejujuran. 1. Memperjuangkan keadilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian adil adalah sama berat, tidak memihak, berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran. Contoh ketidakadilan dalam hidup sehari-hari. A. Ketidakadilan dalam bidang gender. B. Ketidakadilan dalam bidang politik, seperti para penguasa bertindak sewenang-wenang menjalankan kekuasaannya. C. Ketidakadilan dalam bidang hukum, seperti para koruptor yang mencuri uang rakyat dan negara. D. Ketidakadilan dalam bidang ekonomi, seperti buruh diperlakukan seperti budak. Pandangan Kristiani tentang keadilan. Menurut iman Kristiani, keadilan berarti memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Dalam iman Kristiani, tindakan keadilan selalu dihubungkan dengan kebijaksanaan. Hal ini dapat kita bandingkan dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai dengan 28. Sebagai orang Kristiani, kita seharusnya memahami tentang keadilan yang sebenarnya, yaitu bersikap adil tanpa melihat siapa, kapan, dari mana, kedudukan, kaya atau miskin, karena Allah memberikan keadilan apa adanya. Usaha mewujudkan keadilan. Yang pertama, menghargai karya orang lain. Yang kedua, menghargai hak setiap orang. Yang ketiga, tidak merampas milik orang lain, berteman dengan semua orang, dan lain sebagainya. 2. Memperjuangkan kejujuran. Jujur artinya tidak berbohong, mengatakan seperti apa adanya, menyatakan sesuai dengan kebenaran. Setiap orang harus memperjuangkan kejujuran seperti yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Hal ini sesuai dengan perintah Allah yang ke-8, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Kutipan kitab suci mengenai kejujuran terdapat dalam yang pertama, sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Ini terdapat dalam Mazmur 5 ayat 13. Yang kedua, ketidakjujuran berdampak fatal dan bahkan kematian. Ini dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 5. Yang ketiga, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari situ berasal dari si jahat. Hal ini terdapat dalam Injil Matius bab 5 ayat 37. Demikianlah topik pembelajaran kita pada kesempatan ini. Semoga anak-anak kami semakin menghargai hidup dan menghargai sesama dalam kehidupan sehari-hari. Salam SFD, Tuhan memberkati.